Indonesia tidak senang untuk lihat kami punya bendera berkibar di muka gedung ini. Bukan saja bendera Papua, bukan saja bendera Maluku, bukan saja bendera Aceh, tapi ketiga bangsa. Sebab selama ini Indonesia sedang mempromosikan kemajuan development di luar negeri. Katanya Indonesia demokratis. Tapi yang kita itu bahwa kita tak Papua, kita tak Maluku, kita tak Aceh, kita tak ada kebebasan. Di sana, kalau kami kibarkan bendera Papua, bendera Aceh, bendera Maluku, kami pasti ditarang, kami pasti dibunuh. Pasti kami punya rumah akan diterbakar. Mereka bakar kami punya rumah. Gereja, masjid, mereka bakar. Mereka tidak senang kalau kami tuntut kami punya hak untuk merdeka. Hak seperti yang mana Indonesia juga pernah berjuang untuk merdeka dari Indonesia. Tapi kenapa bangsa Jawa Indonesia sekarang menjajah bangsa Papua, bangsa Maluku dan bangsa Aceh? Kenapa? Sebab kami punya tanah kaya. Mereka cuma perlu kekayaan yang ada di dalam tanah. Mereka tidak perlu bangsa Papua, mereka tidak perlu bangsa Maluku, mereka tidak perlu bangsa Aceh. Yang mereka perlu itulah kekayaan. Jadi kawan-kawan, terima kasih banyak buat datang. Kemarin kami rekomendasi di muka gedung International Court of Justice, gedung ICJ. Kami memperingati Tuan Dan Workshop yang mana jalan dengan baik, dan pasti bangsa Papua dan bangsa Aceh Maluku sudah kita tahu bahwa kami bersuara di luar negeri. Penting sekali buat kami yang ada tanah berada atau di Eropa, yang mana kami bisa kibarkan bendera ini dengan bebas, tanpa takut dapat pukul dengan senjata atau dibunuh. Kami harus bersyukur bahwa di sini kami bisa kibarkan bendera dengan bebas. Kalau teman-teman banyak di Papua, ada kibarkan bendera langsung masuk tahanan masuk dibunuh. Teman-teman, terima kasih banyak. Kesempatan ini juga saya ingin terima kasih banyak bagi teman-teman Aceh datang dari Swedia dan Denmark untuk kami mendukung kolonial ini. Kami selalu bersuara di depan gedung ini, bukan sebab kami cari muka, bukan sebab kami tidak ada kerja atau tidak ada kesibukan. Kami berdiri di sini sebab kami kami ingin bersuara untuk punya bangsa yang selama ini hidup dalam ketakutan, yang selama ini hidup dalam kesusahan. Jadi kawan-kawan, terima kasih banyak. Tadi kami sudah berjuangkan kenyataan bersama Aceh, Papua dan Maluku. Ini mereka kami perlu banyak kali bangsa statement. Memang tahun lalu ada ide, tapi itu cuma langkah awal. Kompetensi dan orang investasi, coba bentuknya bagaimana itu terus. Ini kesempatan buat material. Papua! Baik, kakakku itu bangsa Maluku juga mau. Bangsa Maluku juga kasih satu dua kata buat.
telepon. Mereka di sana. Bertentara Indonesia, militer Indonesia, yang sudah ada di Papua, Maluku. Tinggi baik. Saatnya kita kembali, pulang kembali, tanah Jawa, pulang kembali dari Indonesia. Biar kita nggak apa-apa di tanah Papua. Mencuri kekayaan dari Papua, Maluku dan Aceh. Saya sedang kena bodoh. Sebentar, kalau bunuh bangsa Papua, bisa di belakang hari, muka hakim. Tanggung sendiri, bukan pemerintah di Jawa yang tanggung. Pikir baik-baik, buka pikiran, buka mata. Jangan ikut kena bodoh. Jangan pemerintah di Jakarta mencuri, membunuh bangsa Papua, bunuh bangsa Maluku, bunuh bangsa Aceh. Dari itu, kita mencoba Papua, Aceh, Maluku, serang pada Papua. Pada istana, pada militer, kalau tinggal di Papua, mata-mata. Jangan dengan perintah, pulang kembali ke tanah Jawa, pulang kembali ke mana yang mau datang. Jangan percaya pemerintah kriminal. Aku Papua ini Papua punya, Papua ini Papua punya. Kalau kita juga ada kita yang tak tidak ada hak, rampas, Medan Mulia, Papua, Aceh, Maluku. I would like to stay in English, why it was important to stand in front of this symbol with the reason. Yesterday we gathered in front of the ICC building to remember John Hermoso. You know this man, you know the person. John Hermoso. He was the second. Why somehow because of that, it's still a mystery. Nobody knows why he made us. But we Papuans, we know that there is something dark and something because of them. So that's why yesterday, I think Papua Maluku, remember, that person. You can look it up on the internet. His story, if you read the story, you will find out about the involvement of CIA and why his investigation is still not resolved. So that's why our three people, our three nations, we are still struggling for our freedom. Because in Papua, in Maluku, and in Aceh, when you raise these flags, they can put you in prison for at least 3 months. But they can put you in prison for up to 10 or 15 years. And if you are not lucky, they will just kill you. We have lost many of our brothers who peacefully demanded their rights. But in Papua, if you walk with this bag, they can just arrest you and put you in prison. So we are very grateful that we are all living peacefully in the Netherlands.
so we can raise our flag freely. But in our homeland, in Papua, Maluku, Aceh, we don't have freedom. At this moment, there is a trial going on against three Morgan prisoners. These three guys are breaking up on the Moluku flag towards the Indonesian police headquarters. So they knew that they were going to be arrested, but they did it anyway, because they knew that somebody has to do it. Because if nobody is standing up, they will just kill us. So we Papuans, we follow the situation in Maluku, and we are very grateful that there are still brave people who are willing to sacrifice their freedom, who are willing to sacrifice their life. But that's why you all should be grateful that you are living here in a free country like the Netherlands or in Europe, because freedom is nothing, you know, if you don't understand the word of freedom. Our people, we don't have this freedom. We don't have the freedom together. We don't have the freedom to sing our songs. Because some songs, they are forbidden. When I'm talking about Papua, some songs are really forbidden. Because these songs, they sing about freedom, they sing about hope. And this is something Jakarta regime is not happy with. So thank you for your soldiers, understanding and sharing our sorrow. Because actually, we do not understand the language. We are angry, but we are more sad because we know that our people back home, they don't have this freedom, they don't have this security, they don't have this safetyness what we are all experiencing here in the Netherlands or in Europe. So, thank you for your solidarity, and I hope that when you go home, you will go back and make your own research, look it up on the internet about West Papua, Aceh, and Maluku, South Moluccas. Then you will find out that there's something going on in our part of the world, and you will find out that there's no freedom of expression in our homeland. So. And today we are blessed with good weather, but we are not here to enjoy good weather. We are here to be a voice of our people. Papua! 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 Merdeka! Aceh! 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 Maluku! 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 Semua! 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 Indonesia! 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 Hancurkan! 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 Terima kasih. Seperti kita ketahui bersama, hari ini Indonesia kembali dipimpin oleh Jokowi. Kita harus tahu rezim Jokowi ini tidak beda dengan rezim Soeharto. Mereka berdua sama. Dua daripada mereka adalah sama tujuan mafia-mafia. Hari ini NKRI
pungli. Sekeliling dia, semua militer, sama seperti Soeharto melakukan. Inilah ciri-ciri daripada kolonialis. Mereka cuma menginginkan tanah kita. Mereka tidak menginginkan nyawa kita. Mereka tidak punya urusan dengan nyawa kita. Tapi yang perlu kita ketahui, kita punya bangsa Aceh, Papua, tidak ada hubungan politik pun dengan Pulau Jawa. Pulau Jawa itu terlalu secara sejarah kita tidak ada hubungan apa-apa. Tapi hari ini mereka harus kita ingat semua, mulai dari kelas 0 sampai ke titik, mereka mulai mengobrak-abrik sejarah kita dengan menukar dengan dongeng mereka, dongeng bodoh yang tidak ada sejarah yang kemudian. Indonesia ini yang mereka jajahkan ini terbukti 75 tahun kolonialis Indonesia berdiri, tidak ada satu yang tidak korbankan nyawa oleh mereka. Aceh, Papua, Maluku penuh dengan keimbangan garam di tanah kita sendiri. Kita cuma satu, kita harus melawan mereka. Tidak ada cara lain. Kita harus mengusir mereka dari tanah kita. Lebih bagus kita mati dalam perjuangan daripada menyerah dengan bandit-bandit yang ada di kantor itu. Saya harap kepada duta Indonesia yang ada sekarang di Den Haag untuk mengatakan kepada tuan-tuan Anda di Jakarta, kami bangsa Aceh, kami bangsa Papua, dan kami bangsa Maluku tidak akan pernah mundur untuk menuntut hak kami, hak yang melekat di tubuh kami, yaitu merdeka. Sebelum tujuan kami tercapai, jangan harap Indonesia damai dengan kami. Kalian sama seperti binatang-binatang buas. Jaga ini, mantap. Ini seperti binatang buas. Sebaik apapun kita dengan mereka, sekenyang apapun kita mengikuti mereka, makan mereka. Mereka membunuh kita. Kapan saja mereka mau. Maka dari itu, kita jangan lagi memelihara binatang-binatang buas Jakarta di tanah kita sendiri, di Aceh, di Papua, dan di mana-mana. Kita harus pasti mereka. Sebelum mereka angkat kaki dari tanah kita, mereka akan jadi musuh kita, musuh generasi kita, musuh nenek moyang kita untuk selama-lamanya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Konstitusi Negara Kolonialis Indonesia, bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan trik kemanusiaan. Mereka ini telah membuat undang-undang, tapi mereka membunuh kita. Ini sangat keji. Inilah namanya Indonesia pura-pura. Indonesia itu tidak ada dalam sejarah dunia, yang ada Java. Kita punya bangsa Aceh, punya sejarah, Papua punya sejarah, Maluku punya sejarah. Dari mana mereka punya negara? Ini ada di Indonesia. Itulah dijajah mereka, dijajah kita, dijajah di dalam Indonesia. Tapi Indonesia ini, Indonesia pura-pura. Yang memimpin Indonesia itu semua bandit-bandit, mafia-mafia. Mereka yang berkaitan, korupsi di mana-mana. Jadi kita tidak pantas bergabung dengan mereka, apalagi kita tidak ada hubungan apa-apa dengan mereka. Kalian harus ingat, kami tidak akan menyerah. Papua, Aceh, dan Maluku harus merdeka, dan itu hak kami. Nah, saya mengajukan kepada pejuang-pejuang Aceh, Papua, dan Maluku, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Berjuang kita ini, ada sakit, ada susah, ada manis, ada pahit. Inilah namanya perjuangan. Yang penting, setiap kita jatuh, kita harus bangun. Mati dalam perjuangan itu lebih suci, lebih bagus, lebih indah daripada kita bergabung dengan negara yang dipimpin oleh bandit-bandit yang ada di Jawa. Di Aceh hari ini,
depan sebagai generasi. Dengan Indonesia ini kita tidak perlu manis-manis, kita tidak perlu memikirkan yang itu. Mereka itu jahat, mereka itu tidak pernah memenuhi apapun yang mereka minta. Karena yang mereka maukan kita adalah tanah. Saya mengharap untuk seluruh generasi Aceh, Papua, dan Maluku, tangan kalian kita punya bangsa. Harus bangkit dan bangun kembali. Tidak ada harta yang paling berharga dari kemerdekaan yang harus kita persembahkan sekaya apapun negara kita, sehebat apapun kita punya bangsa, semulia apapun kita punya bangsa, kalau masih di bawah kolong NKRI, kita selalu dijajah, selalu dibunuh, darah selalu berhamburan di tanah kita ini. Maka dari itu, tetap semangat, tetap berjuang. Indonesia wajib kita lawan. Indonesia penjajah. Penjajah ini tidak ada satupun negara di dunia ini yang membiarkan penjajah hidup. Maka dari itu kita harus bangun kekuatan untuk melawan mereka. Kalian bisa lihat, tiga bangsa akan melawan mereka. Dan kami tidak akan pernah menyerah melawan mereka. Kalian boleh kalian sampaikan kepada tuan-tuan Anda di Jakarta. Indonesia, 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 lawan, 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 Aceh, 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 Papua, 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 Maluku, Maluku, Maluku. Terima kasih. Baik. Mungkin sedikit intermezzo saya dan teman-teman Papua, saya tahu lagu itu dan lagu Emang Morsi buat isi waktu sedikit sambil kami dapat inspirasi dari buat bersuara Papua Aceh Maluku. Karena lagu Emang Morsi. Emang
Indonesia! Indonesia! Aceh! 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 Indonesia! 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 Maluku! 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 Kami harap kepada semua bangsa Papua, bangsa Maluku, bangsa Aceh, mari kita bersama mengatur semua strategis untuk melawan musuh kita, yaitu Indonesia. Indonesia datang ke bumi kita untuk merampas hak-hak hidup kita, merampas nyawa bangsa kita, menguras hasil bumi bangsa kita. Indonesia memang betul-betul penjajah. Indonesia sebuah negara dongeng, tidak ada dalam sejarah. Kita menuntut hak hidup selaku bangsa-bangsa di dunia. Indonesia memang betul-betul penjahat, pembunuh, penjajah. Indonesia teroris, bukan kita Papua, bukan kita Maluku, dan bukan kita bangsa Aceh yang teroris. Kita duduk di tanah sendiri, kita makan roti sendiri, tapi mereka mengirim pasukan-pasukannya, membuat operasi-operasi apapun namanya untuk membunuh bangsa kita, bangsa Papua, bangsa Maluku, juga bangsa Aceh. Ingat, kebenaran itu yang benar, bukan dongeng-dongeng. Kami selalu menerima pesan-pesan dari negeri kami yang bahwasanya Indonesia itu licik dan jahat, lebih jahat dari masa-masa dulu. Indonesia! 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 Aceh! 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 Maluku! 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 Papua! 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 Indonesia! 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 Boleh saudara-saudara dengar, saya akan coba kontak langsung atau telefon langsung ke tanah air. Apa kata bangsa kami? Benar tidaknya? Mari sama-sama kita dengarkan.
kami tidak rela bersatu dengan kalian. Kalian itu betul-betul penjajah yang paling kejam di dunia ini. Menipu kami, membunuh bangsa Aceh, membunuh bangsa Papua dan Maluku. Kami pemuda Aceh, sekarang sudah saatnya untuk membangun kembali kesatuan kami bangsa Aceh. Dikarenakan apa? Duluan ada Aceh. Aceh sudah ada, Indonesia belum ada nama. Jangan tipu kami lagi. Jangan tipu kami dengan perdamaian, dengan janji-janji manismu yang sudah kamu janjikan dalam MOU Helsinki. Itu kami tidak percaya dengan tipuan muslihatmu. Sudah saatnya kamu kembalikan Aceh, Papua, Maluku sebelum kamu berantakan. Kami harap kepada Indonesia jangan berlagak pandai. Kami sudah tahu karena kesatuan ini tidak sah bagi dunia. Ini semua tipu muslihat kamu, yang kamu menipu nenek-nenek kami. Yang kamu mempersatukan kami dalam kesatuan Republik Indonesia yang tidak sah dengan para masyarakat Aceh yang tidak tahu dan tidak ada pemilihan untuk persatuan kami. Diadakan berdasarkan hukum internasional itu tidak sah. Sebelum ini saya harapkan kepada Indonesia, sebelum terjadi konflik berpanjangan lagi, sudah saatnya kalian lepaskan kami. Itu harapan kami. Terima kasih. Aceh! Aceh! Papua! Papua! Maluku! Maluku! Indonesia! 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 Kami menuntut hak-hak semua bangsa menurut hukum internasional. Kami ada hak, dan menurut hukum internasional itu, semua bangsa ada hak untuk merdeka. Dan menurut hukum NKRI, kita juga punya hak karena tertulis dalam pembukaan Undang-Undang 45, yaitu kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ingat itu undang-undang kalian. Kalian buat sendiri, kalian langgar sendiri. Ingat, pintu gedung mahkamah menunggu kalian. Pejabat-pejabat pembunuh, pejabat-pejabat korupsi, semua itu tunggu masanya. Kami takkan mundur sebelum merdeka. Aceh! 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 Papua! 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 Maluku! 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 Indonesia! 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 Terima kasih buat kawan semua. Mama ada mau kasih pesanan buat bangsa Aceh. Pesanan saya untuk pesanan saya untuk bangsa Aceh, terutama mama-mama Aceh, ibu-ibu Aceh, perempuan-perempuan Aceh.
staan in de draak. Die draak is niet Engels, omdat Iran. Het is belangrijk voor ons zaak, voor ons beleven en de Nederlandse volkeren, dat we dus zo snel mogelijk wereldwijd bereiken. So I'm going to change it to the English language in order to reach as many people as we can internationally. Probably people are filming this and this will go viral. I'm standing here because I understand that we're demonstrating against the oppression and against the military buildup of the Indonesian army in West Papua, predominantly. But it also happens in Maluku and in Aceh. And why? It's because Indonesia is afraid. Indonesia is afraid. And what are they afraid of? Because they steal our wealth, our gold, our copper, our minerals, our timber. Because 25% approximately of the gross national income of the country comes from copper. So this is the largest contributor. Indonesia has the fourth largest nation in the world with almost 270 people by population. These people need their quality of their life. 25% of the gross national income comes from the platform. So we have to understand that. And in order to secure that income, they send their security forces and they build up the military forces in Papua to protect that income. So that's the reason why. So I call up to the United Nations, but also the Indonesian government, to be smart. Try to find an intelligent resolution to this problem. So if we have to think along with the Indonesians to find an economic resolution, because if Papua is not free, Indonesia will never be free. So we have to find a peaceful economic resolution in the region, so that we all can live as brothers and sisters peacefully, side by side, because we ultimately are a neighboring country. Papua actually has to be broken. We will reach out and never come. Because the fundamental human right is something that belongs to us. Indonesia can steal our gold, can steal our copper, can steal our timber. They can continue to steal them, but they cannot steal our cultural identity. Indonesia cannot steal our dignity. Our dignity, Indonesia cannot steal our sovereignty. That can never be stolen. So Indonesia, you might as well give up West Papua, find an intellectual resolution, and we can talk together and find a resolution. We have the capacity to look at the countries that we have with free ports. We can send our delegation to the United Nations and sit with you to find a peaceful resolution. So that is something that's very important. It's very important for us to understand. This is a large problem situation in West Papua. It's a huge problem in the region. For Australia, for Malaysia, for all the surrounding countries. So I call upon again to the United Nations, stop looking away. Stop looking away, stop turning a blind eye towards the situation. The United Nations has a moral obligation to resolve the situation. The United Nations has a responsibility to resolve the situation. So again, we shouldn't fear Indonesia. We don't fear Indonesia. We do fear their weapons. Because we are brave people. We are warriors. That's what we are. But it's an unfair fight. Give us the weapons and we fight. So here we are. We continue our struggle for the right to self-determination against the fundamental human rights of West Papua, for the Moluccan people, for the people of Aceh. It's a fundamental human right. So
justice is on our side, international law is on our side, but just the politics is not on our side. But we can change the politics by keeping to influence them with our justified cause. So brothers and sisters, never give up. We will continue our struggle and we will win. Papua! Papua! Maluku! Maluku! Aceh! Aceh! Thank you very much. Terima kasih. Kawan-kawan, terima kasih banyak. Hari ini kami berdiri di tempat Jalan ini untuk bersuara atas nama kami di mana mereka menggunakan bendera Islam, di mana mereka merasa kami dan datang di hari ini. Hari perlawanan, hari yang bagus untuk teriak Papua merdeka, Papua merdeka, Papua merdeka, Papua merdeka, mengandung kolonial Indonesia ini. As Uncle Doug just said, in Papua at this moment, since the month of July, there's a military build-up. There's a big military build-up, so we fear for the lives of many of the people. But actually, it's something new, which has been going since the 60s. But the build-up is very worrisome because they said all the forces parties they can one day, time because it's better to do this kind of things. But you know, for us it's a blessing that we are here in a free country like the Netherlands. We can do this over here, but in our country it's not possible to do it.
these flags. Because when you raise the Achinese flag, when you raise the Moluccan flag, when you raise the West Papuan flag, both, they will put you present, they will kill you. So I hope you understand that. You want to realize freedom is not something. Yes, freedom is. They come all the way from Sweden and Denmark. It's not like Utrecht or Amsterdam. They come all the way from Stockholm and Denmark. Don't start, but for me personally, I was very touched that last year for Aceh, somebody from Aceh, came to share this message with us. It's not something small, something great, because we know that the fight is very we can talk together with Europe, but there's no trouble in our home country. There's no use. We need to tell our brothers that the fight is there. The world should know that the fight is at home. Freedom will not come from the elite. Freedom will not come from the United States. From wherever. Freedom will come from inside the country, from the Papua, from the Moluccan, from Aceh. Teman, perjuangan itu bukan saya di belakang, berjalan di tanah air. Jadi hari ini kami berdiri sama-sama, kuat membakar semangat bangsa yang hidup di dalam negeri. Jadi terima kasih banyak lagi buat teman-teman Aceh, teman-teman Maluku yang hari ini ambil waktu buat kami bersuara untuk kami punya ketiga bangsa yang hidup selama ini dalam ketakutan, sengsara, cerita. Saya bilang, ini ada hubungan. Kawan-kawan semua, bangsa Aceh, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri. Kita bukan merah putih. Darah kita bukan merah putih. Hari ini kolonialis Indonesia mencoba mencampur aduk kita dengan mengirim transmigrasi ke tanah kita. Transmigrasi adalah salah satu strategi politik Indonesia untuk mencampur aduk kita punya bangsa, kita punya bendera, untuk menguatkan mereka guna menjajah kita. Maka dari itu, kita harus ingat, jangan pernah kita segan-segan mengaku kalau kita bukan Indonesia. Kita memang bukan Indonesia. Dalam sejarah sudah tercatat, bangsa Aceh, bangsa Papua, dan bangsa Maluku bukan bagian dari Indonesia. Jadi, kita punya hak untuk hidup. Dan hak ini mesti kita perjuangkan. Jangan pernah menyerah. Sebab ini hak kita. Kalau
kita menyerah, sama juga kita telah berkhianat kepada pejuang-pejuang kita yang sudah gugur terlebih dahulu. Pejuang-pejuang kita berkorban semuanya. Mereka korbankan keluarga, korbankan harta, bahkan nyawa, demi merdeka daripada tolong NKRI. Maka dari itu, generasi-generasi kita sekarang, ini beban kita, tugas kita untuk melanjutkannya. Apapun cerita, Indonesia tidak punya hak untuk mengatur kita. Indonesia tidak punya hak membagi-bagi tanah kita. Indonesia tidak punya hak untuk membunuh kita. Hari ini mereka semakin kokoh di tanah kita. Kenapa? Karena mereka telah membangun struktur mereka di tanah kita. Maka struktur ini harus kita hancurkan. Pilpres, pilkada, dan pileg ini sampah. Sampah dari Jawa yang dikirim ke tanah kita. Sampah dari kolong jembatan Jawa yang dikirim untuk kita, untuk memperkuatkan bandit-bandit yang ada di Jakarta. Maka dari itu, perjuangan kita tidak sampai hari ini. Kita terus turun jalan, terus bersuara, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi. Kita tetap turun, kita tetap melawan Indonesia. Semangat kita jangan pernah pudar. Tetap semangat, terus berjuang. Karena kenapa? Ini hak kita, tanah kita, hak kita. Kita punya bangsa. Indonesia tidak punya hak untuk mengatur kita. Saya juga menunjukkan kepada bangsa Aceh yang ada di Aceh untuk bangun kembali, bangkit kembali, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Dalam sebuah perjuangan, jatuh bangun itu hal biasa, tapi kita harus bangun kembali. Jangan provokasi dengan janji-janji manis bandit-bandit yang ada di Jakarta. Mereka semua itu mafia, mereka itu bukan pemimpin. Bukan pemimpin. Lihat saja keadaan Indonesia sekarang. Utang semakin menggunung, pengangguran di mana-mana. Tapi itu hak mereka, bukan hak kita punya bangsa. Karena mereka mau bandit-bandit. Hari ini COVID-19, Corona, mereka juga bisniskan. Mereka bisniskan itu semua. Mereka demi mendapat keuntungan. Jangan kita punya bangsa, dia punya bangsa sendiri diperjudikan. Apalagi kita yang tidak ada urusan dengan mereka. Maka dari itu, perjuangan kita tidak ada istilah menyerah. Kita tetap berjuang. Bangsa Aceh, bangsa Papua, bangsa Maluku terus tegak, berdiri sama, memperjuangkan hak. Hak ini adalah hak yang melekat dalam diri kita masing-masing. Dan ini harus kita perjuangkan. Kalau ini kita tidak perjuangkan, kita berdosa dengan pejuang-pejuang kita yang terdahulu. Kita harus bangkit dan bangun kembali. Begitu juga pejuang-pejuang yang ada di Papua, pejuang-pejuang yang ada di Aceh, pejuang-pejuang yang ada di Maluku. Terus bersuara, terus bersuara, terus memperjuangkan hak-hak kita. Bagaimana kita masih dalam perjuangan? Bagaimana masih dalam kolom kita? Sangat menyedihkan. Ini yang pura-pura. Indonesia ini yang pura-pura. 75 tahun berdiri seperti kapal pecah. Jadi kita tidak mungkin kita menumpang kapal mereka yang sudah pecah. Tidak mungkin kita selalu memperbaiki kapal mereka. Apalagi kita tidak punya hak. Dan kita bukan bagian daripada mereka. Mudah-mudahan hari ini jadi sejarah untuk kita. Dan sejarah ini selalu kita ukir dalam hati kita sendiri sampai hayat kita. Kita tetap bersatu, kita tetap berjuang, terus melawan penindasan dari bandit-bandit yang ada di Jakarta. Terima kasih. Semoga kita terus melawan Indonesia. Penjajah, Indonesia. penjajah. Indonesia.
penjajah, penjajah, penjajah. Merdeka, 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 merdeka. Terima kasih. Buat bagaimana kawan-kawan Maluku lagi ada mau bicara? Kawan-kawan Maluku ada suara? Kakak Yako? Ada waktu. Penjajah Indonesia setiap detik, setiap menit dia memanfaatkan waktu untuk menjajah kita. Kita juga kalau ada waktu harus kita memanfaatkan untuk mengajar mereka. Ada lagi? Silakan. Oke. Tam saja. Oke. Sis.